Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, saudara-saudari yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya, berkat limpahan karunia-Nya, kita semua dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan hal positif yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat berhijrah dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, saudara-saudari yang berbahagia, berbicara tentang melestarikan bahasa Indonesia, maka kita akan bertanya-tanya, siapa yang berperan penting dalam melestarikan bahasa Indonesia? Maka pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Melestarikan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan Indonesia, identitas nasional, alat pemersatu suku budaya yang ada di Indonesia. Dari sejarah yang ada, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda pelosok sedang melaksanakan rapat, melaksanakan sebuah perkumpulan. Di dalam perkumpulan tersebut menghasilkan 3 ikrar yang sangat berarti untuk Indonesia. Yang pertama, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan ketiga ikrar tersebut, hadirin, dapat mengisyaratkan kepada kita bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, merupakan bahasa persatuan di Indonesia. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, saudara-saudari yang berbahagia. Namun beribu namun hadirin, coba kita lihat pada hari ini. Di lingkungan kita, di sekitar kita, di masyarakat kita, apakah masyarakat di Indonesia sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Begitu banyak masyarakat Indonesia yang belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Inilah faktor lemah dan hilangnya bahasa Indonesia di kebangsaan yang kita cintai ini. Di perkotaan banyak menggunakan bahasa gaul, di perdesaan banyak menggunakan bahasa daerah, sehingga bahasa Indonesia tidak dapat dilestarikan di bangsa yang kita cintai ini. Bahasa gaul dapat mempersulit dalam penggunaan bahasa Indonesia yang hari ini marak di masyarakat Indonesia. Dari yang tua, muda, bahkan anak kecil pun fasih dalam menggunakan bahasa gaul. Kita selaku pemuda harusnya hari ini merasa sedih melihat Indonesia yang seperti ini, menghilangkan sejarah yang ada. Namun Indonesia punya harapan yang besar, mempunyai harapan yang besar terhadap pemuda. Karena hari ini pemuda adalah pelopor kebangkitan negeri. Maju mundurnya suatu negeri tergantung pada pemudanya. Lalu bagaimana peran pemuda dalam melestarikan bahasa Indonesia? Yang pertama,
kita selaku pemuda harus mampu mencontohkan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kita memberi pengetahuan kepada diri kita, orang tua kita, keluarga kita, serta masyarakat di lingkungan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah membiasakan mencintai bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Maka bahasa Indonesia akan terlestarikan di Indonesia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya mari senantiasa kita mencintai sejarah yang ada. Mari senantiasa kita melestarikan bahasa Indonesia di tanah air yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.